Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling mulia. Bahkan dikatakan ia adalah manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Keutamaannya adalah sesuatu yang melegenda, hal itu diketahui oleh kalangan awam sekalipun. Mendengar kisah perjalanan hidupnya seakan-akan kita merasa hidup di dunia hayal. Apa benar ada seorang seperti ini pernah menginjak kaki di bumi? Apalagi di zaman kita saat ini, memang manusia teladan sudah sulit terlestari. Lantas apakah yang begitu menjadikan beliau mulia? Mari simak video ini. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi, ayahnya bernama Utsman At-Taimi dan ibunya adalah Ummu Al-Khair. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan sifat fisik ayahnya. Ia seorang yang berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggangnya, wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, dahinya lebar, tidak bisa bersajak dan selalu mewarnai jenggotnya dengan memakai inai atau katam. Tabaqat Ibnu Sa'ad. Adapun akhlak Abu Bakar, ia adalah seorang yang terkenal dengan kebaikan, keberanian, sangat kuat pendiriannya, mampu berpikir tenang dalam keadaan genting sekalipun, penyabar yang memiliki tekad yang kuat, dalam pemahamannya, paling mengerti garis keturunan Arab, orang yang bertawakal dengan janji-janji Allah, wara' dan jauh dari kerancuan pemikiran, zuhud dan lemah lembut. Ia juga tidak pernah melakukan akhlak-akhlak tercela pada masa jahiliyah. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan tentang Abu Bakar dalam khutbahnya. Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya adalah persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan memilih kekasih selain Robku, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karenanya. Abu Bakar Ash-Shiddiq termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 Masehi, dan beliau juga termasuk salah satu dari 4 khalifah yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin atau pemimpin yang diberi petunjuk. Abu Bakar Ash-Shiddiq lahir pada tahun 572 Masehi dengan nama lahir Abdullah bin Abi Quhafah, dan ketika sebelum memeluk Islam ia bergelar Abdul Ka'bah yang artinya hamba Ka'bah karena beliau mengurus dan menjaga Ka'bah kala itu. Dan untuk gelar Ash-Shiddiq, Rasulullah lah yang memberikan maknanya yang berkata benar, karena Abu Bakar membenarkan dengan adanya peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar menjadi orang yang mendakwahkan ajaran Islam kepada banyak sahabat-sahabat Nabi, yakni Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Namun sayangnya, istrinya, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, tidak menerima ajaran Islam sebagai agama, lalu Abu Bakar pun menceraikannya. Istrinya yang lain, yakni Ummu Ruman, memeluk Islam, juga semua anaknya kecuali dengan Abdul Rahman. Sehingga Abu Bakar dan Abdul Rahman pun berpisah. Abu Bakar pernah hampir meninggal karena disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Kala itu beliau berdakwah secara terang-terangan lalu didengar oleh mereka yang menolak ajaran Islam. Namun saat sadar dari pingsannya, ia malah menanyakan keadaan sahabatnya Rasulullah daripada keadaannya sendiri. Subhanallah. Abu Bakar juga berperan dalam mempertahankan teks-teks tertulis dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah mendapat kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut berperang lalu mati syahid dalam pertempuran. Kemudian Abu Bakar mengumpulkan mereka penghafal Al-Quran dan mencoba menulis lembaran demi lembaran isi Al-Quran. Hal ini beliau lakukan karena khawatir Al-Quran akan hilang nantinya, lalu beliau simpan kumpulan teks tersebut hingga beliau wafat. Abu Bakar wafat pada tanggal 22 Jumadil Akhir 13 Hijriah, yang kala itu usianya 63 tahun,
persis dengan usia Nabi ketika wafat. Beliau menderita sakit selama 15 hari, lalu Allah mengumpulkan jasadnya dalam satu tanah dengan Rasulullah, sebagaimana Allah mengumpulkan mereka dalam kehidupan. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah mengatakan bahwa penyebab Abu Bakar jatuh sakit dan wafat adalah karena keracunan makanan. Abu Bakar dan Al-Harits pernah memakan khadirah, daging yang telah lewat 1 hari yang dicampur dengan tepung setelah dimasak, yang dihadiahkan kepada Abu Bakar. Lalu setahun setelah kejadian itu beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah wafatnya beliau, lembaran-lembaran isi Al-Quran kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, istri Rasulullah yang juga anak perempuan dari Umar. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kumpulan Al-Quran ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Muslim, demikianlah sosok mulia dan jasanya untuk umat Muslim. Semasa hidupnya, selalu beliau habiskan hanya untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran tetap tersusun rapi juga berkat beliau. Mudah-mudahan kisah ini mampu membuka mata dan pikiran kita untuk lebih menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang beliau contohkan. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.